abdi izin seueur para guru, ibu-ibu guru abdi anu manawi teh moal aya lalebet para guru janten ararisin ya beuki sempit alam dunia. Beuki sempit alam dunia ya Allah. Manawi ayanya ibuna Ibu Elis. Widi ibu pidoana ya anakmu. Ngaluluran guru sok ararisin. Abdi teh da segimanapun abdi teh murid gitu. Abdi teh anak didik, anak kecil gitu bagi beliau mah. Janten sok ararisin aya nyaur anu aranjeunna araya teh. Apa namanya sering saru umi ge. Karena utitu minal ilmi illa qalila. Aduh, tetap ya Bu, aduh secara mentalnya orang teh anak kecil bagi beliau teh kan. Anak kecilnya gitu emut nuju SMP gitu. Nuju SMP gitu bagaimana kita menjadi murid. Ayeuna tiba-tiba harus seperti ini diputar balikan posisi duduknya gitu. Oke, ibu-ibu sadayana, panginten Ibu Anih teu aya wae mah ieu cung kawitannya sharing kita. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Ibu-ibu samudayana, alhamdulillah di hari ke-9 ini kita bertemu lagi di pagi yang indah, pagi yang penuh berkah mudah-mudahan. Dan juga di pagi ini semoga adalah pagi yang menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umi yakin ibu-ibu telah melalui tadi malam dengan begitu luar biasa ya. Beda dengan Umi yang haid ya, tidak apa-apa gitu. Sulit ngapa-ngapain. Udah mah males dari awalnya ditambah haid gitu. Jadi beuki kebluk we beuki enak gitu. Asa diogu gitu nu kebluk mah. Nah, ibu-ibu mungkin di hari ke-9 ini banyak yang sudah memaksimalkan ibadah, memaksimalkan doa ya. Kenapa sih kok doa kita Umi mani asa teu diijabah cenah. Aya teh nu kitu, Bu. Aya. Abi teh da ngadoa mah ngadoa, abi mah ibadah teh ibadah, osok sagala oge. Tahajud oge osok cenanya. Terus teu. Tapi eta teh pertama ya sebelum kita bahas doanya, kita harus pahami dulu esensi ibadah kita itu emang demi apa gitu. Nah, emang ibadah kita itu demi ingin dibalas. Cari dunia. Nah, tuh siapa nenek ya? Eyang ya. Iya, yang kebanyakannya kayak gitu. Jadi merasa belum diijabah karena niatnya mencari dunia. Nah. Bukan karena. Nah. Ayo nenek, Eyang. Punten ya abi nyebat nenek teh karena ada yang nenek ini tuh dulu di grup apa ya, jadi ingat ke beliau. Ayo Eyang dulu berbagi deh, Eyang dulu. Eyang sebagai sepuh cok kasih ilmu buat kita. Ya kan kebanyakan kita berdoa itu ingin cepat dikabulkan oleh kita, kan yang mintanya dunia. Jadi niatnya itu aku berdoa ini karena mau gitu, terus nggak dikabul, jadi nggak ada sedikit pun niat karena Allah. Mungkin ya. Jadi merasa aku udah berhenti aja. Kebanyakan kayak yang udah. Seharusnya gimana nek Eyang? Ya seharusnya kan kita berdoa itu karena Allah. Jangan mencari dunia. Emang semuanya juga mau dunia kan? Semuanya juga menginginkan banyak harta, menginginkan
itu terkabul. Tapi kita kan yang menentukan Allah, manusia itu cuman berusaha. Itu kali. Betul. Betul sekali. Dapur heula. Tapi abi mah kali Betul. Eyang betul sekali apa yang Eyang katakan. Ya. Saya juga sepakat ya dengan Eyang. Sepakat dengan apa yang Eyang sampaikan, bahwa dalam ibadah kita itu aduh, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak Ibu? kedengeran nih, tapi kecil. Ya. Ya kan terserah kan. Iya. Bahwa dalam ibadah kita orientasinya jadi jangan orientasinya bukan ingin orientasinya jangan kita ingin dari ibadah kita itu Allah berikan balasan pamrih ya, itu pamrih. Masa kita hitung-hitungan sama Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita ya. Udah ya. Nih ibu-ibu semuanya, kita merasa sudah sekian puluh tahun beribadah, berdoa sama Allah. Kenapa sih ya Allah saya doanya nggak diijabah terus? Kurang apa gitu ya? Kita tahajud, kita duha ya, kita melakukan segala hal kebaikan yang diperintahkan, tapi kenapa nggak dikabul gitu ya? Bener nggak? Nah, sebenarnya start awal hati kita juga sudah, coba deh kalimat itu kalau diungkapkan, diresapi gitu. Sebenarnya layak nggak sih kita sebagai hamba ngomong kayak gitu? Ya. Coba layak nggak sih? Gitu. Kayak nggak tahu diri banget itu, ngerasa banyak jasa, ngerasa udah banyak amal, banyak kebaikan. Itu pertama ya. Kalau kita resapi, ya Allah aku kan udah berdoa, ya Allah aku kan udah ini, udah itu. Lalu kalau Allah mau balas lagi pertanyaan, aku juga sudah berikan banyak hal pada kamu. Bukannya kamu masih hidup, aku hidupkan. Kamu masih makan, aku kasih rezekinya. Kamu masih baik-baik saja. Kamu masih sehat, kamu nyawamu masih ada. Anakmu masih hidup, suamimu masih hidup. Wah, kalau mau disebutin lagi, dibalikin sama Allah. Malu kita udah ngomong gitu. Udah. Bener nggak Bu? Itu. Jadi artinya di saat kita berucap seperti itu, secara tidak sadar sebenarnya kita sedang berontak sama pemilik kehidupan diri kita sendiri. Kita ngerasa doa kita udah benar, udah sering, ibadah kita sudah benar. Padahal Ibu, tahap ibadah bisa qabul itu banyak proses. Sebelum qabul itu diterima dulu sama Allah, nyampe dulu sama Allah. Ini mah belum qabul, belum nyampe, belum, bahkan benernya pun belum. Apa ibadah kita sudah dijamin udah benar? Belum tentu juga. Yakin sholatnya udah benar, yakin doanya udah benar, yakin itu wudunya udah benar, yakin akhlaknya udah benar, yakin semua yang kita lakukan udah benar. Kadang-kadang cuma perasaan kita aja merasa udah benar. Udah sering ya Allah aku ke masjid terus, ya Allah pengajian, yakin pengajiannya untuk Allah, bukannya pengajiannya untuk absen aja, bukannya pengajiannya untuk sosial aja, bukannya pengajiannya untuk prestise aja. Eksistensi diri bahwa saya tukang pengajian, eksistensi diri bahwa saya mah kelompok orang-orang baik, kelompok orang-orang suka ngaji. Dari situ aja udah banyak telaknya kita, belum tentu benar, belum tentu diterima, apalagi qabul. Tuh ya. Tapi bab itu ya itu kan proses kita belajar ya,
satu-satu benerin. Makanya jadi di dalam ibadah itu bukan hanya membenarkan belajar fikihnya, cara wudhu, cara sholatnya aja. Itu caranya sudah dibahas, sudah benar. Misalkan ya dari kecil kita belajar cara wudhu, cara sholat. Tapi setelah benar melakukannya, benar secara dohirnya, apa yakin itu nyampe kepada Allah? Karena akan ada kata Allah itu bahwa orang sholat akan ditimpakan sholatnya sama dia dalam berupa azab karena sholatnya. Boro-boro nyampe dan diterima. Jadi ibadahnya juga menjadi hal yang membuat dia dosa dan disiksa. Nah loh, banyak kan PR-nya. Sedangkan kita sudah tahajud 1 bulan aja ngerasa udah banyak jasa, udah solehah, sudah layak ditolong Allah. Sudah layak diberikan miracle-miracle dalam kehidupan. Bahkan nih, bahayanya di balik protes kita itu ada sombong yang terselip bahwa kita sudah menjadi ahli dalam ibadah-ibadah kita. Sudah tukang ibadah, tukang tahajud, tukang baca Quran, tukang pengawasan. Sombonglah merasa diri di kelompok suci, di kelompok orang-orang yang terpilih, orang-orang hebat. Nah, bisa jadi justru itu yang Allah nggak suka. Ada penyakit hati. Ya, seperti itu. Astagfirullah. Dan itu lebih parah daripada orang-orang bodoh. Kesombongan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu itu lebih bahaya daripada ketidaktahuannya orang bodoh. Ya, jadi itu PR-nya. PR bahwa jangan dulu ngomong gitu maksudnya. Jangan dulu merasa udah banyak amal. Jangan dulu merasa sudah banyak doa. Jangan dulu merasa banyak kebaikan gitu. Terus aja merasa kurang kalau dalam amal. Terus aja merasa belum benar. Sehingga nanti kita tidak banyak tuntutan gitu. Coba kalau kita ngerasa kerja kita memang saya tuh kerjanya juga cuma bisa begini, kontribusinya kecil. Bisa nggak kita minta upah mahal-mahal? Kan enggak. Orang yang cuma bisa nyuci, gosok, ngepel, pasti upahnya nggak akan minta 1 hari jutaan. Ya kan? Abi nyuhunkeun damel tiasa naon, tiasa gegero, tiasa nyese. Dia berani nggak minta upah 500.000 sehari? Ya, kenapa? Karena level pekerjaannya, level kompetensi dirinya hanya level itu, level upah segitu, level upah murah. Ya paling yang nyuci gosok berapa sih Bu? 50.000 paling ya Bu? Atau bahkan di bawah itu. Ya, coba orang yang berilmu, ngundang 1 orang yang punya ilmu, punya kapasitas, 1 jam bisa puluhan juta. Orang berani bayar. Betul nggak? Sok bareng ngulem abi mah. Ayo wantun 10 juta kan banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa kompetensi dia layak dihargai segitu. Nah orang kakarage ibadah sacemen, sacepret, hayang diburuhan ku Allah meni begitu rupa banyaknya. Ya Allah abi yang lunas hutang. Hayang ngadu mobil, hayang umroh, hayang haji, yang segala gitu. Dengan tanpa merasa dirinya itu masih belum layak gitu. Ya, bukan berarti tidak boleh meminta dan berharap kepada Allah, tapi maksudnya ini mengerem dulu supaya kita nggak merasa banyak amal gitu, supaya tidak jumawa di hadapan Allah. Yang mana orang kayak ibu abi hoyong damel di ibu tiasa naon gegero nyese tuh kedah diburuhan sabaraku abi lah atuh bu 500.000 sadinten merencek dulu calon dungun nongana teh ih mahal-mahal teuing ya mahal-mahal teuing nyese gegero kan. Nah tapi lamun keahlian lain mah Pak Bu saya bisa nanti ngurusi perusahaan ibu bapak, saya mampu ini, saya punya pengalaman ini, berapa saya harus bayar kamu? Segini, wantun dalam kapinteranana memang sesuatu yang spesial tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu, Bu. Dan justru semakin orang itu merasa kurang,
dan semakin tinggi amalannya di hadapan Allah, justru sebaliknya mereka itu semakin malu untuk meminta kepada Allah. Nah, ini kebalikannya ibu-ibu. Ya, orang tuh semakin dekat sama Allah itu semakin malu meminta. Nah, kita orang jauh sama Allah aja gitu, ibadah jarang-jarang, maksiat masih suka dilakukan, mintanya bagaikan kereta api nggak henti-hentinya. Semua disebut gitu. Nah, para guru-guru, para orang-orang soleh, para kasih-kasih Allah, mereka itu nggak minta. Justru kita lihat, kita pernah dengar kemarin Umi cerita tentang doanya Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan. Apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada nggak permintaan? Nggak ada. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Nggak ada. Ya Allah, aku kan sudah berdakwah, aku kan nabimu, aku kan rasulmu, aku kan taat padamu. Nggak ada tuh Nabi Yunus ngomong kayak gitu. Nabi Muhammad juga enggak. Nabi Muhammad sampai bengkak-bengkak kakinya, diingatkan sama istrinya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau tidak ada dosa, engkau diampuni Allah. Kenapa engkau masih sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Bukan karena dia ingin jadi raja sepanjang hayat? Bukan karena ia ingin dikasih kerajaan atau dikasih harta? Nabi Muhammad mengatakan, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hanya untuk bersyukur. Dan tidak untuk meminta. Kemudian siapa lagi? Doanya Nabi Ayub alaihissalam. Bunyinya Umi lupa. Nabi Ayub juga tidak meminta dikembalikan hartanya, anaknya, semuanya, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa Tuhanku Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu. Dia hanya ingin dikasihani tanpa meminta karena malu, saking mereka malunya dengan Allah yang sudah memberikan banyak nikmat. Nah, kebalikan dengan kita yang tidak tahu diri. Tapi memang ya posisinya kan beda ya. Beda kalau kita makhluk level kita memang harus memperbanyak doa ya. Jadi berdoalah kepadaku nanti akan kukabulkan. Berdoa saja untuk level kita ya, banyak-banyak doa nggak apa-apa. Jadi itu hanya inspirasi ya. Nanti jadi tidak berdoa ibu-ibu ya. Sudah, jadi tapi jangan kita dalam doa itu pertama merasa sudah banyak kebaikan yang dilakukan ya. Boleh menjadikan doa amalan sebagai wasilah. Ya Rob, hamba barokah ayat Quran yang hamba baca, hamba mohon begini boleh. Tapi jangan ada kata-kata ya Allah, aku kan sudah doa, aku kan sudah tahajud. Nah, itu yang nggak boleh ya. Seolah-olah Anda sudah merasa banyak banget gitu kebaikan yang dilakukan. Paham ya Bu? Sampai sini paham nggak? Ya, jangan salah paham ya. Yang berikutnya, Allah tuh nggak suka kalau hambanya itu tergesa-gesa. Ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa yang Allah tidak sukai adalah hamba yang tergesa-gesa, termasuk tergesa-gesa dalam meminta dikabulkannya doa. Ieu mah urang maka karagelo kajian saminggu cek Umi Oka, nanti pertolongan Allah datang di dadago Umi atuh kumaha abdi teh ieu teh geuning teu aya bae nu meser taneuh teh. Umi atuh kumaha ieu teh abdi teh cenah ieu teh hutang teh can dibayar, can kabayar bae, kudu kontan, kudu gonjreng gitu kan. Ya iyalah, nggak bisa seperti itu, jangan ingin tergesa-gesa ya. Semuanya hak Allah memberikan Anda pertolongan, jawaban kapanpun beliau Allah mau, ya itu haknya Allah. Jangan ingin jangan ngatur sama Tuhan, jangan ngatur sama Allah ya. Kita berdoa saja, terserah Allah mau berikan kapan gitu ya. Nah, berikutnya kita harus pahami nih, ada beberapa cara Allah mengabulkan doa hambanya ya. Ada beberapa cara. Pertama, Allah akan kabulkan ya. Allah akan kabulkan sesuai permintaan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi
ya Allah abdi nyuhunkeun tulung ya Allah, enjing abdi kedah pisan aya artos kanggo anu, tiba-tiba bener loh Allah kasih, ya Allah kasih. Saat dibutuhkan itu ada saja jalannya. Nah itu sesuai keinginan kan, pengennya yang seperti itu ya Bu, kontan cek gur ya, betul nggak? Terus kita teh ya Allah abdi hayang gaduh putra pameget, diijabah ku Allah teh bener pameget. Nah itu keinginan yang doa yang dikabulkan sesuai dengan permintaan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita, sama persis ya, sama persis. Dan itu sebenarnya bukan karena kita, tapi memang Allah memberikan, inginnya seperti itu ya, bukan karena kita juga. Yang kedua, Allah kabulkan di saat kita sanggup menerimanya ya. Jadi artinya di saat ini ditangguhkan sama Allah, nggak langsung kayak tadi ya. Tadi makan kasumam cengek tuluy lada harita, ya Allah abi nyeri patuangan ya hayang damang gitu kan langsung. Mungkin ada caranya Allah memberikan jawaban atas doa itu, ditangguhkan ya. Nah ya, jadi beda-beda. Seperti misalkan dulu Nabi Muhammad saja minta supaya kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah itu juga ditangguhkan sama Allah, baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Jadi dulu Nabi Muhammad pernah kan sholatnya menghadap Masjidil Aqsa dulu, kemudian akhirnya beliau meminta untuk dirubah ke Masjidil Haram ya. Dan saat itu Allah belum mengabulkan, terus aja sampai tiba saatnya 3 tahun kemudian baru diperintahkan untuk kembali atau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu yang sekarang. Nah, itu Nabi Muhammad saja ditangguhkan ya pengabulannya. Dan bisa jadi apa-apa yang kita dapatkan sekarang adalah penangguhan doa kita di masa lalu. Nih, sekarang kita punya rumah misalkan ya. Ini bisa jadi doa dulu di masa lalu. Sekarang kita punya anak pinter, ini doa kita di masa lalu. Atau doa orang tua kita di masa lalu. Saya punya anak jadi PNS. Dulu yang pengen anaknya PNS itu emakku, ibuku. Oh berarti ditangguhkan doa ibunya gitu kan. Ditangguhkan, diijabahnya sekarang biar cucunya. Misal seperti itu bisa jadi. Dan diri kita sekarang bisa jadi adalah penangguhan doa dari doa-doa orang tua kita dulu. Nah, coba deh diresapi. Mungkin ada kita rezeki atau nikmat yang sekarang kita rasakan. Oh, coba diingat-ingat. Mungkin dulu loh ini waktu muda kita pengen seperti ini. Tapi kadang sekarang kita menolak itu. Tidak mensyukuri itu. Kita karena punya niat lain, punya doa lain. Jadi doa yang ini tuh gak disyukuri. Coba dulu kan mungkin kita pengen sebelum punya anak, ya Allah beri saya anak 3, 1 cowok 2 cewek misalkan ya. Dulu sebelum punya anak pengen punya anak, lalu sekarang kita sudah punya anak seperti itu, tapi karena dianggap udah biasa, nggak sadar bahwa ini doa dari dulu, doa kita masa lalu. Ya, halo ibu-ibu masih ada nih? Masih kan nyimak? Ya. Coba deh ingat-ingat, ada nggak yang nikmat kita sekarang ternyata ini teh dulu yang kita pinta. Mungkin ada yang sekarang bersuami, kan dulu pada saat pacaran si suami ini nggak bisa diterima sama orang tuanya misalkan, ngadoa yang si AA teh diterima ku mama ku bapak, lalu dijabah jadi suaminya sekarang, walaupun drama-drama dulu misalkan, pernah putus dulu atau mungkin pernah nikah dulu sama yang lain, kan ada yang kayak gitu, lalu akhirnya CLBK kembali ke masa lalu, kan itu ijabah doa ya nggak? Ada Umi saya Tuh kan, saya dulu anak yang pertama kan meninggal, terus berdoa sama Allah gitu pengen dapat anak lagi, alhamdulillah sekarang dapat. Tapi terkadang kalau anaknya lagi
Nah, Udah anak yang paling diinginkan gitu. nah kan kapendak ta satu ya, kapendak ya. Ternyata kita itu bukannya nggak dikabul doa sama Allah, tapi kitanya nggak menyadari, nggak mensyukuri. Artinya kan kalau diberi kalimat kasar, kita nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, betul nggak? Dulu kamu kan yang minta, kok sekarang anaknya disia-siakan, dimarahi, disiksa. Nih ibu-ibu muda nih, dulu Umi pernah ya jadi ibu muda. Itu ibu muda emosinya itu labil. Anak yang diinginkan kadang-kadang dijahatin, dicubit, dicabok, diseret, dibanjur, dicarekan. Mana mama-mama muda yang anaknya baru satu? Saya satu tapi udah tua. Udah tua, udah melewati masa-masa itu kayaknya. Harusnya ya. Ini yang muda, yang mama-mama muda, yang labil, ibu muda. Dia shock dengan kehidupan baru sebagai ibu. Kadang anak itu diterima di hatinya bukan sebagai anugerah terindah atau anugerah yang membuat bahagia, tapi kayak jadi beban. Jadi kayak langkah hidupnya tuh terhalangi sama anak. Abi mah Umi udah gaduh budak teh, ya Allah cenah tah sering ka Umi mah cenah leuheung budak 5 teh meni balalagur. Abi mah da hiji ge neng gaduh deui geura, gaduh rai deui si dedekna sing raian. Umi boro-boro 2, abi mah hiji oge meni lieur cenah. Abi mah hiji ge ya Allah mani asa stres. Dugikakeun kadang dari gara-gara anak satu itu dia nggak kemana-mana, nggak bisa pengajian, dia nggak bisa menikmati hidupnya, dia stres, dia sebagai seperti singa seperti singa, dia nggak bisa ngurus diri, dia nggak bisa happy, dia nggak bisa rileks, pusing aja sama anak. Sebenarnya kalau anak itu tergantung gimana hati orang tuanya. Kalau hati orang tuanya rewel, bawel, ngerunek, anak tuh rewel. Kalau hati orang tuanya tuh adem, tentrem, relax, happy, anak juga happy, santai, slow. Umi sok kadang lihat ya ada anak yang ngegulung ka mamahna teh, ngegulung jadi dicanakan umum teh mantak mantak emosi. Nah sebenarnya itu feedback dari orang tuanya. Itu nyambung, apalagi ibu. Walaupun ibunya sok-sok kalem gitu, diem. Padahal itu tuh hati ibunya tuh rungsing. Jadi anak tuh nyambung. Ya, dah ya kalah melenceng karena anak. Itu bab lainnya. Lanjut sama ada Mama Hendara, nama akunnya bukan ibu biasa jadi Umi kaget. Allah akan kabulkan doa kita dengan cara lain. Jadi bisa jadi Allah kabulkan tapi tidak dengan sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya kan dikasih ini, kok dikasihnya yang itu gitu. Ya Allah jodohkan aku sama si AA yang ini. No cinta banget gitu tiba heula ka bogoh ti SMP misalnya. Bobogohan lami geus sepakat sehidup semati, ternyata nggak jadi tuh jodohnya. Kok jadi si A teh dijodohkeun nu lain, urang teh disatujuan dan lain-lain lah drama-drama, nggak jadi. Itu kan seolah-olah doa kita nggak dikabulkan. Ya kan? Padahal bisa jadi itu dikabulkan tapi dengan cara yang lain. Kan kita bukan ingin dengan si A-nya, kita ingin bahagianya. Nah, bahagianya bukan dengan dia. Bahagiamu dengan laki-laki yang lain misalkan gitu. Ya. Terus bisa kita juga ya Allah hasilkan usaha saya ini. Ternyata Allah kabulkan dengan cara yang lain. Allah bikin gagal usaha yang itu. Kenapa? Ada ketidakberesan di usaha yang itu. Allah berikanlah rezekinya dari usaha yang lain. Bisa jadi Allah yang lebih tahu.
Dan Allah Allah itu akan ganti apa-apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Sebenarnya yang Allah cukupi dijamin itu kebutuhannya. Itu sudah dijamin kebutuhan, bukan keinginan. Nah, sementara yang sering kita pinta itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Benar nggak? Apa kita sering minta, ya Allah, cukupilah kami besok untuk makan, untuk buka puasa. Sering nggak ngedoa gitu, nepi ka eli-eli? Jarang kan? Yang dipinta itu kan lunas hutang yang besar, pengen mobil, pengen motor, pengen umroh, pengen rumah yang bagus. Karena ya kebutuhan itu seolah-olah ya udah biasa, padahal itu sudah apa ya, sebenarnya itu yang penting buat hidup kita, itu kebutuhan bukan keinginan. Dan itu sudah dijamin. Kata Umi kemarin, cicak aja dikasih rezekinya. Cicak aja yang cuma merayap, Allah kasih rezekinya. Apalagi kita. Dicukupi kata Allah. Nah, yang belum dijamin itu keinginan. Ingin ini, ingin itu, gitu kan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Itu enggak? Kita ingin itu, ingin ini, duh batur imahna alus sayang, batur mobilna alus sayang, kan gitu, batur bajuna alus sayang. Jungka bumi batur, kursina bagus, jungka bumi batur, kulkasna bagus, tipina bagus, tak eta keinginan itu yang membuat kita tersiksa. Dan dalam bab doa ini sudah diberikan kalimat dari Sayyidina Ali yang kemarin Umi sharing di kajian, bahwa kata Sayyidina Ali begini, aku bahagia jika doaku dikabulkan, tapi aku lebih bahagia jika doaku tidak dikabulkan. Nah, coba, mampu gak kita kayak gitu? Kenapa tuh? Di saat doaku dikabulkan, maka yang berlaku berarti keinginanku. Tapi di saat doaku tidak dikabulkan, berarti yang akan berlaku adalah keinginannya. Keinginan siapa? Keinginan Allah. Jadilah menurang aina minta dan tidak diberi sama Allah, berarti yang akan terjadi itu keinginan Allah. Oh, mangga atuh ya Allah. Gitu. Lamun ibu-ibu percaya ka Umi, misalkan. Ibu percaya ka Umi, percaya pisan ka Umi. Umi wios misalkan abdi upami ayeuna misalnya sore ibu-ibu tuh ya. Umi wios upami abdi ayeuna bade ka Umi. Cek ibu teh. Saur Umi teh teu kedah teu kenging. Ibu-ibu mun percaya ka Umi pasti ke oh mun atuh percaya ka Umi mah pasti nyaramna teh itu yang terbaik gitu kan. Atau misalnya teh Umi wios teu upami abdi ayeuna bade nambut artos kasihan teu kenging cek Umi. Lantaran ibu percaya ka Umi, maka cek Umi teu kenging nurut ibu teh. Geneng kege si Umi gara masihan deui naon misalnya teh informasi kadahna ka mana misalkan ya. Karena ibu percaya, maka ibu nurut. Nah, kadang kita sama Allah enggak percaya. Ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu, cek Allah teh enggak. Ya Allah ingin ini, enggak. Urang teh kedah nama, oh mangga atuh ya Allah pami saur Gusti ulah mah. Oh mangga atuh ya Allah kalau ku Gusti teu dipasihan mah. Berarti Gusti nyiapkeun anu langkung-langkung ti kanggo abdi. Berarti Gusti sudah menyiapkan yang lain untuk. Ya Allah, aku minta arisanku keluar hari ini ya Allah. Ternyata henteu, kecewa kan? Tapi di balik kecewa kita sebagai manusia, bolehlah. Ya Allah, teu hasil geuning arisan nu diarep-arep teh. Nah, maka kita serahkan kepada Allah tadi. Oh, mangga Gusti, pami saur Gusti sanes tina arisan mah mangga. Berarti aya tinu sanes ya Allah. Gitu. Ai urang kan maksa. Ya Allah, padahal abdi teh salat teh geus tahajud tadi ka masjidna duha heula geuning atuh arisan abdi teh kaluar. Kalau si itu nu meunangna nu tara salat tara naon. Nah, itu kan sudah bercampur antara kesombongan, kemarahan ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Enggak tahu diri banget kita marah sama Allah ya. Emang lo siapa? Benar enggak? Coba kalau sama Allah dibilang ini. Emang lo siapa ngatur aku? Mampu enggak jawab?
Kan sering di saat kita terpuruk dalam kesulitan, kita protes, ya Allah, kenapa aku ya Allah, padahal aku kan suka ibadah, padahal aku sudah berusaha jadi orang baik, kenapa aku ya Allah, kenapa dia tetanggaku nu jarang ke masjid, jarang sholat, baik-baik saja, kenapa aku yang sudah berusaha dekat denganmu kok dibeginikan, kok bermasalah, kok susah baik, kenapa, why me? Lalu akhirnya Allah jawab, why not? Kenapa enggak? Suka-suka aku dong, kata Allah. Ayo mau jawab apa? Why not? Emang hidup kamu siapa yang ngurus? Emang siapa yang berkuasa atas segala kehidupan muka bumi, seluruh isinya? Kan aku. Kenapa enggak aku mau uji kamu? Kenapa enggak aku susahin dulu kamu? Masih berani protes nggak? Kalau kita bisa nyampe ke sana bahwa kita tuh siapa dan Allah itu siapa. Kenapa kalau sama manusia kita kadang ngerasa ada risih ya? Ada kemarin yang WA, Umi, saya tuh pengen peluk Umi tapi aku tuh sadar aku siapa, Umi siapa. Kenapa sama Allah nggak gitu? Udah sering protes. Dan selama kita ditangguhkan doanya sama Allah, maka itu berpahala buat kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya yang berdoa. Karena doa itu adalah perintah dari Allah. Allah sendiri yang menyuruh, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kalian, aku akan kabulkan. Sebenarnya akan dikabulkan. Hanya caranya tadi, ada yang langsung, ada yang butuh waktu, ya, diberikan jeda dulu, ya, sampai kita sanggup menerimanya. Ada yang dikabulkan dengan cara yang lain. Ibu mungkin gak dikasih sama Allah saat minta uang, tapi kita dikasih sehat. Itu kan harta yang berharga juga, rezeki. Ya Allah, pasihan abdi harta nu seueur, ya Allah, abdi teh ieu teh hoyong gaduh mobil, hoyong laluasa, hoyong beunghar. Ku Allah teh teu dipasi bae. Tatangga ibu loba duitna, da dokteran bae eta mah hayu bulang anting ka rumah sakit, paribasa udah disuntik ini, di kemo, di naon, nepi ka seep hartana teh. Ayo, mau yang mana? Allah bisa jadi tidak memberi kita harta sebagaimana yang kita inginkan, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Anak kamu sehat-sehat, tuh anak orang lain mah penyakitan, cacat. Kamu sehat, suami kamu sehat, tuh suami orang lain mah jabaning tidak kerja, jabaning dia harus berobat terus. Coba, itu artinya pengabulan doa dalam bentuk lain. Sekarang yang mengeluh di grup Umi lihat, Umi tanya sehat-sehat, Umi lihat fisiknya normal semua. Berarti ini juga pengabulan doa dari permintaan ibu-ibu semua. Cuma kadang hal ini gak disyukuri, karena kita lagi fokusnya butuh uang. Kemarin Umi pernah di fase yang Allah tegur juga Umi. Umi dalam kepanikan, butuh uang lumayan banyak. Umi panik, butuh uang banyak, dan uang yang tersisa semakin habis, kepake dan lain-lain. Umi marah kepada orang-orang rumah, kepada suami gitu. Karena uang Umi semakin habis, semakin menipis. Umi panik. Ya, panik. Terus berikhtiar mau jual sesuatu. Tapi gak ada yang mau. Panik lagi. Waktunya mepet, panik.
semakin gusar, semakin emosi, semakin kacau pikiran. Tiba-tiba kena sakit ya. Dan di saat sakit itu, maka uang yang tersisa yang tadinya Umi hemat-hemat, Umi jaga biar nggak habis makin habis, dipakai berobat ya, dipakai berobat. Jadi akhirnya yang dijagain biar nggak banyak keluar, malah banyak keluarnya. Dan di saat sakit itulah akhirnya Umi menyadari kesalahan. Ternyata kalau kata Allah keluar rezeki kita, ya udah keluar. Dijaga seketat apapun, ya udah ya Allah mah enggak. Akhirnya Umi pasrah, terserah Engkau lah. Habis-habis gimana saya misalkan harus ngadain uang itu lagi, harus bayar misalkan dan lain-lain. Dan di saat sakit itulah kita menemukan Allah. Yang kemarin Umi bahas, semakin gelap semakin terang. Di saat gelap seharusnya kita menemukan Allah dalam kegelapan itu. Saat sakitlah Umi akhirnya merasakan bahwa banyak hikmah yang Allah berikan lewat sakit itu. Uang Umi habis, tapi Umi mensyukuri satu hal. Ternyata mereka yang Umi marahi, yang sering kita lampiaskan emosinya, adalah orang-orang terdepan yang menyayangi kita. Di saat sakit Umi melihat mereka menyayangi anak Umi, menyuapi, suami menjaga, terlihat begitu sayang, teman-teman, keluarga. Dan di saat itulah kita merasa bahwa oh ya Allah, ternyata banyak yang menyayangi. Oh ternyata nikmatmu tuh masih banyak. Kenapa aku pusing mengeluhkan satu masalahku? Ternyata aku masih banyak harta yang lain. Aku punya suami, aku punya anak, aku punya saudara, punya orang tua, punya sahabat yang menyayangi. Kenapa aku ngerasa hidupku kemarin serasa hancur gara-gara satu masalah uang saja gitu. Dan akhirnya itulah titik balik kembali. Ya, kita sadar diri, sadar Allah, yang akhirnya semakin menguatkan diri. Di balik setiap musibah akan selalu ada hikmah. Dan hanya orang-orang yang bisa memetik hikmah lah yang akan naik terus derajatnya di hadapan Allah, memperbaiki dirinya. Jangan sampai kejadian demi kejadian tidak berpengaruh apa-apa dalam diri kita. Gitu ibu-ibu, itu pengalaman Umi. Jadi yang mungkin bertanya-tanya kenapa doa saya belum dikabulkan, berhusnuzon sama Allah, doa kita dikabulkan, tapi kita nggak tahu cara Allah mengabulkan. Bisa jadi sekarang tapi nggak sadar sudah dikabulkan, bisa jadi nanti butuh waktu sampai kita layak. Nih Bu, ibu, anak ibu 7 tahun minta motor, coba bayangkan. Ibu punya uang buat beliin dia motor. Mah yang motor, budak 7 tahun, SD. Mamah gaduh artos seueur beunghar ibu. Ibu akan berikan nggak kepada dia motor dengan alasan sayang? Ek dipasihan moal kan? Nah, sanes mamah teu nyaah, sanes mamah teu gaduh mamah kanggo masihan. Nyaah teh hoyong dede teh sagala ge dicumponan. Tapi mun dede dipasihan motor ayeuna itu ngabahayakeun. Nyelakakeun. Jadi engke ku mamah dipasihana mun dede tos dewasa. Mun dede tos tiasa, mun dede tos aman gitu kanggo nyandak motor. Harus tuh. Coba kalau ibu kasih di saat usia 7 tahun, ibu menyayangi atau mencelakai? Coba. Mencelakai kan? Nah itu kata Allah juga sama. Ya Allah pasti Nabi beunghar. Cek Allah teh can dewasa, can mejeuna, can kuat kamu dibere beunghar. Mungkin Allah tuh melihat kita juga masih kanak-kanak, belum layak ditolong, belum layak dikasih yang kita pinta. Husnuzon, ya Allah memang abdi teh meureunnya can pantes. Mun beunghar teh moal waras maneh mah. Mun dibere harta teh maneh mah moal waras. Abdi ge sami, karai, kaputra,
ulah malas mahade gitu kan. Lain tanya, tapi kita sudah paham karakter mereka kan gitu. Allah juga lebih tahu ke dari kita. Kamu minta itu, kosek bisa bae mawakna. Ya. Oke, jadi pahami itu ya, Bu. Dan bisa jadi Allah kabulkan dengan cara yang lain. Artinya kita harus banyak bersyukur. Walaupun satu hal yang kita pinta belum diberikan sama Allah, tapi Allah itu sebenarnya sudah banyak memberikan kita ijabah dalam bentuk lain. Syukuri apa yang ada. Ya, hidup adalah anugerah. Syukuri apapun nikmat yang ada, baik itu usaha, kerjaan, suami, anak, saudara, termasuk ini kita, pertemanan kita ini, Bu. Adanya ruangan ini, adanya grup ini, pertemuan Ibu dengan Umi, dengan sahabat yang lain, pernah nggak disyukuri? Jangan-jangan nggak disyukuri. Syukuri dulu biar barokah. Syukuri ya Allah. Terima kasih atas pertemuan kami. Bertemunya kita wasilah Ibu Atik dengan kajian, dengan grup ini dan lain panjang. Ini bukan kebetulan. Inilah cara Allah menarik Ibu kepadanya dengan wasilah orang-orang ini. Wasilah Umi, wasilah kajian, wasilahnya ada ruangan Google Meet ini, ada kuota, ada kemauan. Coba Bu, menyengaja Ibu ngaji yang seperti ini, belum tentu Bu, Ibu mau. Kemana cari gurunya? Berapa biayanya? Kapan waktunya? Kan Ibu selalu sibuk. Badai gerakan, pengawasan ini, pengawasan itu, saminggu 7 kali pengawasan. Maka buru abi manyan pengawasan anyar mah. Gerohun, sesehun, budak, bapana, tetangga, nu hajat segala sok Ibu. Maka bersyukurlah akhirnya Allah sendiri yang datangkan jalan ini. Ibu tetap di rumah, di daster, di mukena, teka mana-mana, tapi Allah hadirkan ilmu-ilmunya lewat ruangan ini. Ini nikmat besar loh Bu. Umi perlu bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin untuk berproses mencari ilmu-ilmu ini. Dari satu guru ke guru lain. Energi yang dikeluarkan, waktu, semuanya. Dan akhirnya Umi juga nggak tahu kok jadi ada kajian atau ada ruang belajar ini. Umi juga sebenarnya nggak menyangka sampai seperti ini. Tapi kemarin Umi sudah juga berpikir gitu, apakah ini jalanku untuk bermanfaat bagi umat, bagi terutama kaum perempuan. Ya, sampai hari ini Umi meyakini ini memang jalan yang dibukakan Allah. Ya udah, Allah hadirkan ibu-ibu tiba-tiba makin banyak dan ibu-ibu mengapresiasi, merasa manfaat. Ya udah, mudah-mudahan di sini Umi bisa mendapatkan amal jariah. Itu walaupun Umi tidak kemana-mana, tidak membuka pesantren, tapi kan hakikatnya kita seperti apa ya? Kita sudah seperti ruang belajar ya, seperti pesantren lah. Kita belajar bareng di sini. Ya mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan atau siapapun yang berbagi di sini juga dibimbing sama Allah agar menyampaikan suatu yang hak, bukan suatu yang salah. Makanya Umi juga tidak ingin mendominasi. Mangga yang mau berbagi silahkan. Dan mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang membuat kita mengganjal, silahkan ditanyakan. Jangan sampai nih ke depan seiring waktu Umi makin banyak mungkin berbagi, ibu-ibu ada unek-unek di belakang. Nih Umi Oka kok gini ya? Nah karena nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti ditanyakan saja, biar nggak ada fitnah, nggak menjadikan fitnah. Mangga ruang bertanya di grup mangga, ruang bertanya di Wapri mangga, gitu ibu-ibu. Dan jangan suka menyimpulkan kalau belum paham. Umi kalau belajar terutama masalah penataan hati ini, kadang-kadang kita susah mengerti kalimat guru, kalimat yang menyampaikan. Tapi kita harus husnuzon. Selama yakin ini dalam jalur benar, kita husnuzon dulu. Oh mungkin saya belum mampu mencerna semuanya. Nah next pertemuan kita semakin dibukakan. Karena bukan penerimaannya bukan di otak Bu. Kalau kajian tentang hati, tentang ilmu-ilmu yang menata hati, menata ketuhanan ini, ma'rifat dan lain-lain, ini bukan otak yang main, tapi hati. Tatkala hati kita dibuka,
dibuka oleh kita untuk mau menerima ilmunya, lalu Allah anugerahkan hidayah taufiknya, maka itu akan masuk gitu, akan mengubah diri kita, berpengaruh. Tapi kalau kita nggak membuka diri, kita merasa penuh dengan ilmu yang sudah ada, maka biasanya nggak masuk, mental, mudal, ngabudal. Makanya saat kita mencari ilmu, kita harus kosongkan gelas. Kosongkan dulu gelasnya, biar dikasih ilmu itu masuk semuanya. Kalau gelas kita udah penuh, ngerasa udah sering ngaji di mana-mana, penuh nih, maka datangnya itu pasti cuma gini. Oh, kayak gitu. Oh, diajar di mana? Oh, kadar ge budak eta. Nah, itu udah penuh, itu nggak akan masuk sedahsyat apapun yang memberikan ilmu. Maka kita tetap belajar, kosongkan dulu gelasnya. Gitu. Aku tidak orang yang sering ke pengajian, mungkin itu sering menimba ilmu, dia itu merasa sedikit ilmu. Ya. Sekarang ada lagi ilmu dari Umi gitu, yang mungkin ini pertemuan yang baru. Jadi serasa hati ini setelah mendengarkan kajian-kajian ini, rasa plong, masalah-masalah yang ada di hati, yang mengganjal di hati itu terasa plong gitu. Alhamdulillah, Umi semoga semangat, sehat. Amin, amin. Bentar, Umi nyari ibu di mana ibu kamu? Oh iya, di sana. Jadi kita berlayar. Ada kajian kayak gini, apalagi Umi kan orang Sukadana gitu. Pas kemarin ada acara kayak gitu di Sukadana, ya Allah alhamdulillah di Ciamis ada yang kayak gini, atau di Sukadana ada yang kayak gini. Teh Ridin ikut kemarin di kajian Sukadana? Ikut Umi, ikut sekali. Karena aku sering ngikut di HP, lewat HP, kajian-kajian webinar kayak gitu. Pas ada di sini, ya Allah alhamdulillah banget gitu. Mungkin waktunya ya sekarang. Sebenarnya ini ya kembali ke poin doa. Umi berdoa ini dari dulu. Bahwa ya Allah, suatu saat aku ingin kembali ke Sukadana, itu dari dulu sebenarnya. ingin berbagi di Sukadana itu dari dulu sudah ada ya. Di saat Umi sering kajian, ngisi di mana-mana, malah orang luar gitu yang ikut, yang suka ikut-ikut kemana-mana tuh orang luar. Terus Umi diundang ceramah, ngisi-ngisi di mana-mana. Sukadana tuh nggak ada yang kenal Umi, nggak ada yang tahu Umi seperti apa. Umi pas pulang ke Sukadana, mereka nanya, jalan di mana, di pasar Palih mana. Mereka tahu nanti Umi tuh jualan di pasar, weh. Cente, ente abi mah di bumi atau di pasar, udah. Jadi pas bertahun-tahun ke Sukadana, orang tuh nggak tahu. Padahal Umi itu dari Sukadana itu 2015, ya hijrahnya tuh awal. Itu 2016 Umi sudah aktif di training. 2017 lah. 2017 aktif. Pesertanya banyak dari berbagai kota. Umi sering ngisi kemana-mana gitu. Mereka kadang ngundang ke rumahnya. Umi sini kumpul bareng kami di rumah Ibu Anu. Kita bahas sesuatu. Umi datang ngariung. Jadi dulu gitu. Dulu jarang di panggung Umi. Tapi sharingnya ngariung, orang-orang yang butuh, terutama saat itu banyak orang yang terlilit utang ya, utang riba. Ngariung, Umi datang, kita bahas seperti ini tapi di darat. Kemudian kemana, ke Banjar, kemana, kurang lebih sampai 2020-an. Dan sampai saat itu paling orang Sukadana cuma yang ikut kelas aja gitu. Jadi, dan mereka pun kan orang-orang yang tidak berpengaruh ya di masyarakat. Jadi tidak bisa lah untuk mengenalkan Umi itu. Nah sampai kemarin bertemu dengan Ibu Atik juga. Ibu Atik padahal jadi pendamping kader pengganti Umi ya Bu. Kita lost kontak. Kita lost kontak sekian tahun ya. Dan ketemunya di grup mantan pendamping kader ya Bu. Di grup mantan pendamping kader baru Umi tahu kontak Ibu Atik. Ya. Dan entah apa gitu Allah menggerakkan beliau mengajak Umi ke IC, dan dari situlah mulai orang mengenal Umi dengan versi yang baru gitu. Makanya banyak yang kaget, yang katanya pangling atau baru tahu dan lain-lain. Umi tuh sering ngajak sama orang yang ke Raja Desa, ketemu di jalan.
cenah di mana, sok di mana, di dia hayu alingi. Dan mereka tuh rata-rata mengira Umi itu pindah ke Raja Desa dagang di pasar, masih jadi tukang fotokopi. Itu rata-ratanya. Nyari fotokopian lagi nu Umi. Padahal Umi nggak sama sekali ke fotokopi deui setelah dari Sukadana teh gitu. Jadi benar-benar berubah hijrah itu emang hijrah semuanya. Identitasnya ganti banget semua. Gitu. Karena itulah Allah berikan hijrah segalanya lah, mungkin susah ngomong semuanya Umi, kayak hidup baru dan ada keinginan untuk kapan-kapan pengen deh ke Sukadana gitu kan. Umi sering cerita pengen deh gitu, ingin seperti gini kan. Kabar orang Sukadana itu nyampe sebenarnya ke Umi ya, dari Umi, dari Rai-nya nyampe bahwa di Sukadana begini begitu kabar-kabar itu nyampe. Nah itu tuh kadang greget gitu di hati teh, pengen gitu ngajak, pengen mengingatkan, pengen berbagi gitu ya, tapi belum ada jalan gimana gitu caranya. Kayak ingin Bu, aku punya pengalaman nih dulu begini begitu, jangan begitu, aku juga dulu terjerat itu salah gitu. Karena ada tetangga Umi yang sekarang pun ya di wilayah sana lah pokoknya, masih di area Margaharja itu, setiap ketemu teh neng cenah, ih teteh mah ya Allah cenah ieu hutang tiba heula teu rapi-rapi cenah, selalu curhat dan dia tuh hanya takjub aja ke Umi gitu, takjub aja, ih lohong neng Haji mah anu. Tatkala dikasih tahu sulit nggak nurut, nggak ngikut gitu, karena mungkin dikasih taunya cuma ngomong gini, nggak dipahamkan gitu, cuma ngomong udah teh entos ulah hayu bayakan gitu kan. Dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis isi kan sama Emo, Kosipa dan kawan-kawannya. Nah Umi kan kalau ngobrol langsung nggak ngaji dengan cara seperti ini. Tos teh lah nu kitu mah naon mah tungtungna atau dibawanya dalam canda kan. Jadi nggak mempengaruhi. Nah, Umi tuh greget pengen gimana ya mempengaruhi. Ya memang harus dengan format kajian atau format kelas gitu. Barulah mereka saat kemarin banyak yang bertestimoni, Masya Allah gitu, tersentuh, tersadarkan. Ya itu karena kalau cuma ngobrol-ngobrol saat ketemu ya nggak bisa lah kita banyak hal dikeluarkan di saat ketemu. Di darat sebentar mah nggak bisa. Teh Ririn teh Bantar Sarina caket saha? Ya? Di Kamurang Umi. Oh, sugan teh anu ti Bantar Sari saha? Cikamurang ya? Orang Cikamurang mah atuh ieu wungkul. Jami Garagah. Caket teh Sri Rahayu. Osin. Di Pali Desa Kolot Umi. Oh, aya Cikamurang emang mana? Kamurang mah Pali Diona anu pas menuju bade ka Kebon Jati. Eta ada Surabaya kok eta di Kamurang. Oh, eta Cikamurang. Oh, dari Desa Kolot tapi kami sa dusun gitu. Tuh, Bos Swalayan tuh BIP muncul. Kamana bae baru muncul. Nah, eta ibu-ibu kajian hari ini materinya. Nah, selanjutnya mangga bilih aya patarosan atau napi aya nu bade didugikeun. Oh, Ibu Elis, ya Allah, Ibu. Aduh. Ibu awet anom. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah Umi. Ternyatanya Eka Pungkur mah ibu teh biasa pang pinter nah gitu. Ayo di kelas teh. Anda tentang dan tentang bodoh nah di kajian teh biasa nah. Aduh, Ibu, izin Ibu ayahnya. Aduh, Ibu. Anakmu sudah setua ini, Bu, sekarang, Bu.
Anakmu sudah setua ini. Ibu masih muda aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Isin aya Ibu Sur, Ibu Suryati, aya Ibu Oli, aya Ibu deui ayeuna. Aduh. Atuh geuningan atuh ngadon lalebet ka dieu. anu bingung anu aya gitu ningali kapungkur kurang kasarang kapungkur aya kasarang deui dengan keadaan yang berbalik situasina bingung alhamdulillah. Aduh. Di sini Bu aya guru teh langsung abi mah. Langsung ciut. Kan pinterna kapungkur tapi nu bodoh ibu guru Cobi geura ibu-ibu ieu abdi SMP, ibu tos ngaulang abdi. Ayeuna abdi di dieu geura sudah seperti ini, ibu masih kene sehat dan cantik tuh, Bu. Ibu tuh guru tertrendy, tercantik dan tercetar di zaman itu. jangan buka kartu. Masya Allah. Tercetar di masanya dulu. Dah pasti ayeuna ge masih ya, Bu. Bapak sehat, Ibu? Ibu mah udah gila. Hah? Oh, nyalira. Ari Ibu masih kena di dinya di naon eta teh Cipaku, anu caket Casak. Cicawu. Nuhun. Berarti anu kapungkur keneh nya henteu ngalih. Teu ringgih geura. Mohon. Insyaallah da sering ka ngalangkung mah bade ka Ciamis. Kadinya bae mun ka mana deui. Mohon insyaallah Bu. Bade insyaallah abdi bade nepangan, abdi izin ku para guru. Kamari ke kaget aya Ibu Zur hadir, aya Ibu Oli hadir. Ya Allah, ararisin. Mung untung nat. Hah? Aduh, ulala Bu Wiwi. Ulah diajakan guru-guru Umi mah. Bu Wiwi ya jigana. Oh, teu acan ya Bu Neneng mah masih aktif. Alhamdulillah para guru mah sarehat nya. Nabi sapertuna teh cenah urang teh cenah geus ngaoskeun Waqiah. Nah, cenah doa teh teu diijabah cenah nya kitu. Tah waktu eta kan uhun nya meureun ilmu awam nya saperti Nabi lah kitu nya lira. Ngaoskeun Waqiah teh pedah aya janji Allah digabungkan rezeki cenah kitu nya. Tapi pangintennya di nyalira mah tah anu karaos rezeki teh kan atos anu seueur gitu nya. Nah, waktu eta teh pajengan cijenjing teh nyaroskeun kieu cenah. Saupamina aya jami nagih ka Allah saatosna urang ibadah, saatosna urang ngaos Quran, ngaoskeun Waqiah, tahajud, salat, nabi sanesna gitu nya. Nah, ketika eta urang teh nagih ka Allah, nah urang teh geus maca Waqiah tapi ning teu dijabah wae. Ya Allah, urang teh geus maca shalawat ning teu dijabah wae. Nah, sawadana kitab Al-Hikam sawar dengan cincin sawana teh Allah teh nyarosna teh kieu maka malikeun ka urang. Nah, ai maneh geus waras kitu maca Al-Qur'anna. Nah, geus maca geus waras kitu maca shalawatna. Nah, maneh geus waras kitu salatna. Nah, pangna maneh pantes kitu nagih ka urang kaos kitu. Jadinya ya Allah, astagfirullahaladzim.
maos Al-Qur'an duka di mana resna, salat duka di mana khusukna, maka di teu pantas kana kahoyong urang masing sapertos urang ngadoa sakitu seueurna di Allah tengah ijabah teu genan pantes da salat urang ibadah urang teh duka di mana kene tadi dina waktu eta abi ya Allah astagfirullah abi eling umi alhamdulillah waktu eta jantan kadiana teh ibadah teh ibadah we anu kedah Allah gitu nya sareng dugian sareng usaha panginten ai khusuk mah salat oge nan duka teuing tata teu khusuk wae umi abi mah salat teh nya janten dina salat oge duka pada diijabah duka moal duka ditampi duka moal gitu Nah, makana ngiringan kajian ngiringan ka masjid ngiringan kitu teh salah sawiosna mah non cara atanapi supados urang teh dosa dosanya dosa hoyong diijabah gitu da ayeuna ngadoa di bumi istighfar di bumi rumaos istighfar anu kumaha gitu dan ibadah duka khusuk duka henteu gitu makana eta mah perjuangan gitu hoyong ditampi teh duka dumana ibadah di mana ditampi ku sasarangan ayeuna pangaosan teh mudah-mudahan Allah bukakeun jalan kanggo disim abdi nyalira gitu. Mudah-mudahan dijabah napi kana ibadah-ibadah urang napi kana doa urang itu panginten abdi mami. Nah, tadi Teh Wiwi jigana telat lebet nanya. Telat lebet abdi umurni kapan milarian eta tah. Tadi mana? Eta teh Kan aya anu gabungna di ditu mun dina grup anu itu. dina voice WA-nya. Eta nu didogikeun ku Teh Wiwi teh tadi dibahas sateu acan nguraikeun doa ya. Sateu acan nguraikeun cara-cara diijabahnya doa tadi diurai ku Umi anu awal-awal gabung. Diurai bahwa jangan merasa sudah banyak amal gitu di hadapan Allah itu, jangan merasa sudah banyak kebaikan sehingga kita merasa pantas nagih ke Allah. Itu justru ketidaktahu-dirian kita. Siapa lo gitu loh, kurang merasa banyak amal. Padahal untuk level qabulnya sebuah hajat itu atau sebuah doa, pertama kan dari sebuah ibadah itu kita harus benar dulu. Benar, udah benar nggak cara sholatnya? Itu kan mainnya di fikihnya. Benar nggak sholat wayah kitu teh dititah? Misalkan orang teh saking rajinnya sholat dina waktu yang tidak diperbolehkan, kan berarti salah dong sholatnya. Nah, sudah benar nggak sholatnya? Kan itu bab benar sholat aja secara dohirna nya. Orang teh can pararuguh dina wudu, dina sholat, dina praktekna ge kapan orang mah kadang sholat rakaat ge harilap keneh nya. Kedua saklunglang kene kan ya. Nah, terus dua, apakah ibadah yang sudah benar? Kalau udah benar, yakin nyampe sama Allah. Tidak semua ibadah benar praktekna sampai kepada Allah. Kenapa? Kalau urusan sampai itu urusannya kolbu. Bukan masalah bener ngangkat tanganna, bener ruku sujudna, bukan. Itu mah kakara bener secara ritual, secara dohir. Anu dipelajari ku urang nu pake pasea kunut jeung teu kunut. Naon deui baca sayyidina jeung teu pake sayyidina. Ditarikeun bismillah jeung dilaunkeun anu pake durder. Misalna iftitah nu ieu jeung nu itu eta mah dohirna. Dohirna sok diparake pasea mah. Rakaat 20 atawa anu 8 dohirna. Anu berikut level berikut nama nyampe teh ke Allah. Nah, nyampe itulah dimana sholat dan hatinya itu juga ikut ada Allah dalam sholatnya. Urang mah pan dina sholat teh lain Allah. Berhayal dan berhalusinasi. Ya, gitu. Bahkan dulu abdi emut mah coba kadekeun kardus itu tuh. Dulu kardus itu tuh biar ieu naik. Bahkan dulu emut nuju budak geus dewasa ketang di Sukadana.
waktu nuju tarawehnya musim nuju taraweh di Dongkal kurang nuju taraweh di Dongkal itu ibu-ibu sering anu ti jarungkelnya ti dungsuk cenah ti darungsuk ke salat cenah aduh yang sering hebat teh ngimpi ngimpi nuju salat nyemat teh ngimpi nuju ngalah jambu coba bayangkan itu antara salat orangnya yang sudah marifat level tinggi atau bakat tinggu memang saking teu aya khusus sama sekali gitu kan tapi kan salat tapi kan ngimpi ngalah jambu sampai ti jongklok emang teh gitu tah gitu keterlaluan. iya kan kadang menuju taraweh aya jamin teu daek cengkat gitu kan calik bae padahal keur sare bahkan kantosnya di Palis Dongkal ibu-ibu salatna teh hayang caket tembok nah da nyarande menopang kepala hah Setengah tilu komedi Audi mah dia di pesantren setengah tilu taraweh teh. Teh Bibi bade setengah tilu ka dia ya. wah tah teh Bibi sok ngiringan engke ti jongklok lah di rumah tos iya pengen me tos teh tos teh harus di rumah pengen kedah nama aduh ayo we buka komo mah heula mah repot we buka nama Umi mah Umi mah pengalaman terberat salat tarawih adalah di Mekah karena salat tarawihna nembe rengse tabu 11-an lah 11 waktu Mekah Indonesianya jam 3-an jadi nuju tunduh panon orang panon Indonesia nya panonna dugi ka cai atau sababara gelas sababara botol dibanjurkeun ieu mamukeunna teh dibanjur we sanes ditamaskeun deui terus dibanjurkeun da eta tunduh panon dugi ka bareureum teh sareng teh Indrani waktu sarita teh eta mah 5-an kita dari Indonesia nusa kamar 5-an dugi kakeun kieu ya Bu ungkluk assalamualaikum teh panon teh bareureum assalamualaikum teh panon anu nahan tunduh teh terus dibanjur ya Allah mani ti jajarungkal eta mah mani ayeuna teh jadi istilahna teh kami kalau bercanda salat tarawih anu papuntang-puntang karena di saat mulai oleng ngarenja gitu kan muntang padahal anak-anak di sana anak kecil aja main cenghar ngiring salat nah urang ripuh-ripuh teuing gitu mungkin karena kita mah nggak biasa di jam-jam itu terus karena lama orang mah pan hari taraweh teh anu tere nu ungked gitu ya hari itu kan sampai beberapa lembar gitunya satu rakaat teh jadi orang teh kesel kalau katibra nah gitu itu yang terberat taraweh memang saat itu rakaatnya nggak banyak tapi durasinya nu lami mantak kesel gini mantak aduh liur gitu teh tunduh tapi tetap nikmatnya dapat gitu ibu-ibu aya batara sandai hatunun teh Bibi tos nambihan ngalengkapan jadi memang sami persis cuma umi henteu nyarioskeun catutan tina hikamna sami persis bahwa kita itu jangan merasa banyak amal sama Allah tahu dirilah bahwa kita tuh belum ada apa-apanya kalau Allah mau balikan kata-katanya misalnya surah Allah teh emang kamu udah punya amal apa gitu sampai nagih-nagih seperti itu kan tadi Umi mengumpamakan kita punya kompetensi pekerjaan cuma tukang ngepel tukang gegero tapi kita minta upah yang mahal kan kita nggak layak gitu ya mungkin orang yang cuma bisa ngepel gegero mah buruhna ge 25.000 50.000 kan ini orang nggak karena bisa ngepel gegero minta buruh sapoe jutaan kan meureunna teu pantes nah makanya kita jangan merasa sudah berlevel di payunan Allah apalagi meminta upah ya meminta balasan karena ya belum tentu sudah ada amal di hadapan Allah mah belum tentu udah ada yang nyampe buat ting-ting baheula ibadah teh can aya nu ditampi ya
gitu. Buat yang di hadapan Allah mah hanya jadi kayak haseup we teu ayaan cenah. Mana sing ungkad-ungkad ge mana da cenah eueuhan itu mah Allahan mencek guru Umi Allah mana salat tidak ada Allahnya itu senam. Pengen telepon mamanya. Mangga Ibu mangga wilujeng. Ya, Sahata. maaf. Nenek ya? Eyang ya? Eyang. Umi Enggak. aya taras beunang sehari sih teh. Enggak. Solusi kanggo makmumnya, kumaha solusina kanggo makmum ketika imam lepas bacaan gitu kan sapertoskeun kieu nya. Eta mah kamari jantanan kamari maka abi ya teh asa nu dicanak sasab geuningan nih tapi urang teh ngiring we gitu kan nu sasab eta teh gitu da tiasa ngawartosan ieu teh kan hiji tepat gitu nya. Kan kieu imam teh ngaoskeun al-adiyat dina salat subuh eta teh pami dina salat tarawih masak intan mantenya. Na salat subuh ngaoskeun surat al-adiyat dina tengah-tengah hilapeun naon ayat naon anu kudu dibaca gitu. Alah jigna teh kana al-a'la nya ngaoskeun teh. Ari surat teh di ayat di wartosan tapi cuma tengah gitu nya teh ngawartosan teh anu ayat salajengna gitu cuman non imam tengah terus we kana al-a'la dikeun KCF al-a'la teh dikeun KPS nah ruku nya gitu. Nah ai abi nyarina mah model pami di bumi nya kadang-kadang sok itu blank gitu nya digentos we ku surat lain gitu nya anu pendek Sini. emang teh kan janten buatan teh asa dicanak sasap terus urang teh ngiring we kana sasap eta teh gitu tah kumaha eta solusi kanggo makmumi. Ibu Atik mengawalarna ya mah, mangga Ibu. Bu Atik Nuju pengawasan mah nuju tos mulai pengawasan punten di pasantrenna punten Atik mah. ya agra Bu. Di mood da eta nage di mic nage di Mangga nu sanes nu tiasa ngawalar mangga pangwalarkeun. Ieu teh Ibu Hera teh ibu kubunya. Buku kubu nuju naon eta gambarna sopa wae. Ambil beres-beres pengennya Bu. Mangga nu bade ngawalar mangga. Ibu Elis mangga. Kewararan tuh. Ye, Ibu masak itu. Ibu Sur. Ibuku. Mau jawabannya Bu? Ada Nek. Ibu kubu muncul tuh. Mangga Ibu kubu kanggo sambutan. Buku masa sambutan. Suantena buku kubu can dibuka. Suantena tan masih di mute. Pangwalerkeun ta nu Ibu Wiwi pangwalerkeun ku Ibu kubu mangga. Mangga we kumi. Jih. Bisa padelan duluan. Padanya Teh ngaos mangga. Aduh bade ngaos wae buku maka mana-mana aya. Mangga. Siap, buku kubu siap. Mangga wilujeng. Ibu kubu mah harus ada di mana-mana ya, pengawasan manapun harus ada. Insya Allah selagi sehat insya Allah. Amin. Ada sifat aki. Terkadang buku kubu. Mohon hemat menurut Umi kieu Bu panginten. Saena dinasehati atanapi diemutan, tapi teu kenging di forum umum.
janten Bapak Imam ya. Bapak Imam dia emutan upami memang itu menjadi kebiasaan gitu. Tapi upami sakali salah mah da teu nanaon da namina jalmi nya. Lepat mah pasti aya bae. Nah, saya nama Pak upami memang tos janten kebiasaan selalu begitu misalnya. Nah, nembe diemutan tapi orang kedang ngemutanana milari jalan anu langkung elegan. Misalkan teu kenging ku Teh Wiwi gitu. Kusaha anu akrab kanggo dirina. Anu moal ngajantenkeun anjeunna ngaraos direndahkeun gitu. Lamun memang tos akrab sareng Teh Wiwi, aku Teh Wiwi. Ajengan gitu tadi lepat surat gitu misalkan. Tadi oh nya cenah. Alo sakali mah teu nanaon Bu, da manusiawi. Allah Maha Pengampun. Kan tadi unsur-unsur yang membuat diterima ibadah juga dikabul ibadah itu bukan hanya masalah fikih, nah masalah misalkan bacaan atau masalah gerakannya, tapi hati juga lebih penting justru. Ayo tuh ibu tuh, buati kayak bu. Nah ibu diantos tah kadangu ibu Teh Wiwi nyaur naon mangga diwalar ku ibu. Pamong nembetan nuju ya. Aduh ya ruangna habis Bu Ibu, harus diulang lagi bentar. Iya, panginten nembe teh kapi resep mohon. Kala Bu, kedah ieu na jatahna CF, kala kedap. Kedap Bu. Aa. Ruangna habis Ibu nembe teh pan 1 jam. Ruangna habis jadi mungkin harus ulang lagi ya. Buya saya atuh kanggo enjing. Oh iya, mangga. Tapi rasanya gampang pemahamanana gitu. Ngarkan ieu teh pikir paling juga gagan kita rada yang waktosna enjingnya panginten. Tapi ya asa teu puguh ujungna aya keneh ta? Aya keneh ta? Oh aya keneh. Tapi nembe ka Umi asa hapus ada suruhan hapus. Oh aya keneh. Oh aya keneh ibu-ibu mangga aya keneh mah, aya keneh mangga. Oh anu CF mah. Oh uhun. Oh mangga. Oh anu CF mah rekamanana. Umi kan ujung ngarekam punten. Ujung ngarekam. Ternyata rekamannya yang sudah habis. Sok mangga ibu teraskeun. Ami endingna sae. Walaupun mungkin tiasa gamblang pisan ya Bu. Ami engke cang akhiri dengan doa. Pangintennya nembe teh dirasep mohon. Gitu. Taraweh panginten nih. Dua satu bu. Satu. Berarti berjamaah sana sareng dua. Mantus. Seorang. Kan makanya selalu kamu gitu kumaha kamu gitu. Tadi kalau resani ibu bacaan satrasnanya. Gimana panginten teras wae? Eta saur abdi ieu mah nya. Teu sawios-wios. Nanti kan sami ayat Al-Qur'an. Saupamina itu biasa diteraskeun saperti ieu. Maka seseueuran wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina aman wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi adinya terasna Anggung ajrun. lafi khusrin illa ladina aman. Sabatnya Anak aku ya. aku habi wa tabama agna anu wa makasabui deui kana tabat kana sabat ya gerap-gerap kuliah kan Jantan suang tanaman itu nih. apa kayak ikhwan Pantul suang tanaman. mun eta jeneng teh saudas-saudas paminahan teu tiasa
Sabar suruh stikernya oge. kedah dialihkan. Teu nanaon Bu Wiwi itu katangkep ku umi mah teu sawios dina masalah nuju salat nama jantan tetep sah margi eta kan ayat Quran bahkan atuh macet oke kan orang mung dugi ka Yasin atau Alif Lam Mim tilu huruf ge entos cekap gitu. Ari tos hilap mah. Teras yang asal ulah kesengajaan tapi upami si bapak eta tos janten kebiasaan gitu bae nah diemutan tapi di luar forum gitu teu kenging di payunan umum misalnya tas assalamualaikum diriungkeun di wiwirang gitu di umum nggak boleh tapi kita diingat karena privacy gitu bahwa Pak Ustad misalkan aya sering eta tapi orang teh tetap gitu loh tanpa mengurangi menghormati beliau karena pasti kan terpilih jadi imam teh orang terbaik di sana kan. Nah, kita juga harus tahu diri bagaimana mengingatkannya apakah perlu sama kita atau kusaha piwaranganana gitu. Misalnya tos kebiasaan, tapi upami sakali mah keun bae toleransi nggak apa-apa. Da teu Hilap nanaon. eta mah nyami. Moh namina ge hilap. Hilap di sana mah. Hilap dan kayak tulangan ngableng dengan ayo nuju malawung ngableng awasan di kapan Maaf Bapak, maaf. Upami tos bleng, upami urang jantan imamnya. Tos bleng, tos Entos bleng be. kan saya Allahu Akbar. Tapi digentos ku surah An-Nisa. Komo ibu-ibu mamun ngimaman badan bakal seueur ngebleng. kan samanya emotan mah. Aduh. Anak gue kumpulan. Kapan umi makan ngagoreng tadi ge tutungeun gitu kan. Komo nuju kitu meureunnan. Seueur ngebleng lah ibu-ibu. Nah, eta pangintennya cekap Bu Wiwi sakitu. Hatur nuhun Ibu Atik anu tos ngabantos. Nuhun atuh nuhun umi. Ngabantos Eta ieu. kan mohon eta kan jangan omong nabi teh pilih pilihannya jantan atau tetap sampai saat ini yang kan gitu jantan ai saya nama pengantin uhon gitu liren atau nabi kertas surat gitu kami hilap terima ya kan dia mah dilanjutin jadi kemana wah gitu mah atau menuju apa ini jadi kemananya jangan teh kadio terus gitu tanpa kudu uyuh deui teh uyuh itu udah naon deui tadi temu ka uyuh deui teh mending ditransfer we kalau ternyata kan lebih ladas gitu lebih senyak gitu Beuki nyasab ke mana wae. kemana wae gitu Ya. ngiring we kan itu kemana Tapi eta sakali apa sering kituna si Bapak Imam? Kami ayat Quran ieu gitu. Tapi upamina dina ayat Quran kana naon. Jadi pupujian. Ibu Wiwi emang eta sering kituna atau napi sakali? Mungkin itu menuju capek menuju capek menuju emotanana ya tapi dah abi mah yakin eta kan imam anu saur abi mah yang guru abi nyalira gitu guru nyalira jantan surat eta pernah itu enggak Ya, artinya kan sanes beliau tidak mumpuni jadi imam, tapi memang nuju di posisi hilap gitu kan. Ya atos wae urang husnuzon tekeng mangmang, tekeng awan sangki ka imam, nya ulah jadi ragu kana salat urang. Kan urang tos taat ka imam sami nawa atau nantos nurut imam bade ka mana wae ge gitu. Nu penting mah nepi engke kana assalamualaikum. Urang tadina kawitna imam teh bade maca ina apa gitu. Ina atau ina innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ibati gitu ibati. Kena lagi oke ayat Quran. Apa dina ihna ya mah. Inna atau ina kausarna hilang. Inna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ihna gitu ihna. Batal eta mah. Enter me ai kita tutup nih masa foto singkapan gitu eta memang otak kita sapisanya ini Ya. Atas cekat Bu Wiwi. Ini hapunten ya abidas ada di kawitan hapunten panginten ya. Sami umi ge ucang tutup wae yeuh ucang doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya qala salati ya adrikni. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Pagi ini kami sudah mencari ilmu di sini ya Allah. Ampuni jika ada kekurangan kami, ada dosa yang kami lakukan di sini. Ampuni jika ilmu yang disampaikan ada kesalahan ya Allah. Ampuni dan bimbing kami. Ya Rabb, ampuni segala dosa kami sejak kami balik dan sejak kami menyadari keberadaanmu ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami jarang sekali mengakui dosa kami, dan kami lebih sering untuk memohon dan meminta darimu ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah jika kami selama ini telah menyombongkan amalan kami, jika kami lebih banyak meminta daripada kami menyadari dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Peluklah kami ya Allah dengan pelukan cinta-Mu ya Allah. Engkau yang lebih tahu keadaan kami ya Rabb. Hari ini masih ada kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Masih ada hajat yang belum tuntas ya Allah. Masih ada tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Ya Rabb, kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kami kecuali semua adalah darimu dan dengan kebersamaanmu ya Allah. Ya Allah, mampukan, kuatkan, dan bimbing kami ya Allah menghadapi apapun yang akan terjadi. Ya Allah, ya Allah, persoalan kami begitu besar ya Allah. Tapi kami tahu Engkau lebih besar daripada persoalan kami. Masalah kami terasa berat, padahal ini sangat kecil di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan segala kehinaan diri kami ya Allah. Mudahkan urusan kami. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ringankan beban kami. Tenangkanlah hati kami ya Allah. Bimbing kami mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup kami. Bimbing kami agar tidak salah dalam melangkah. Bimbing kami agar selalu ada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Rabb, masalah boleh datang silih berganti, tapi jangan biarkan kami rusak dengan masalah kami. Jangan biarkan hati kami menjauh darimu ya Allah. Teruslah temani kami kemanapun kami melangkah ya Allah. Teruslah bimbing hidup kami agar lebih terarah. Selamat kami dunia sampai kami berjumpa dengan ya Allah, ya Rahman, di bulan yang mulia ini ya Allah. Kami yang hadir di sini, ini saudara-saudara kami ya Allah, dengan segala masalah yang mereka miliki, dengan segala dosa yang mereka lakukan ya Allah, dengan segala keluhan yang mereka bawa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tenangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, modal kami adalah ketenangan darimu ya Allah. Tenangkan hati kami. Segusar apapun masalah kami, sepanas apapun masalah kami, seberat apapun masalah kami ya Allah. Yakinkan hati kami bahwa ada Engkau di balik semuanya ya Allah. Yakinkan hati kami bahwa ada Engkau yang akan membereskannya ya Allah. Ya Allah, hadirkan di hati ini rasa yakin, rasa percaya kepadamu ya Allah. Hadirkan di hati ini rasa tenang bahwa semua akan baik-baik saja bersamamu ya Allah. Ya Rabb, tidak ada yang sulit jika Engkau berkehendak ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Engkau berkehendak, apapun bisa terjadi ya Allah. Ya Rabb, kami pasrahkan segala urusan kami padamu. Kami pasrahkan segala beban kami padamu ya Allah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah. Terserah Engkau. Perbuatlah sesukamu ya Rabb. Jadikanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu.
Jadikanlah diri ini sesuai dengan kehendak-Mu ya. Perbuatlah sesuka-Mu ya. Hamba ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hamba darimu, berjalan karenamu, dan akan kembali padamu ya Rabb. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anak-anak kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, anak-anak yang kami sayangi ya Allah, jaga mereka ya Rabb, bimbing mereka ya Allah, bahagiakan mereka, jadikan hidup mereka lebih baik dari hidup kami, jadikan iman mereka lebih baik daripada iman kami, jadikan derajat mereka lebih baik daripada derajat kami, jadikan mereka orang-orang yang akan menyayangi kami, yang akan menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Jadikan mereka orang-orang yang akan menyeret kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lindungi mereka dari segala keburukan akhir zaman. Kami tidak bisa melindungi mereka, kami tidak bisa menjaga mereka ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan kami, cukupkan kami ya Allah, dan penuhi segala urusan kami ya Allah dengan segala kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, terima kasih atas hari ini ya Allah. Sehatkan diri kami ya Allah dan persatukan kami ya Allah untuk sama-sama belajar. Istiqomahkan ya Allah guru-guru kami. Istiqomahkan Umi Oka ya Allah. Sehatkan dan kuatkan dan bimbing dia agar memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Atur nuhun Umi. Sami-sami, mudah-mudahan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng beraktivitas. Insyaallah disebarkeun rekamanana bade diuploadan ku Umi kana YouTube. Mudah-mudahan diijabah sarehat sadayana. Wilujeng beraktivitas. Eyang, Masya Allah, Eyang. Mangga mau bade keluar mangga. Tayati dah mah. Tayati tadi sada. Insyaallah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Pamit undur Umi Sadayana. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi lagi mencari tombol mati. Assalamualaikum. Salam. Hah? Jangan tuh. Si Nurul mau masuk. Libur, ada libur. Kita kok ngecek lah. Yang editan. Di HP mana? Mau Pak Haji di mana? Jadi sana aku Pak Haji nak. Pak Haji kemana? Angkat tadi tuh tapi duka kamu langsung. Kemana?
Kemana apa aja gitu? Luka angkat lah. Tuh ninga apa namanya? Karena motor. Angkat. Teh, itu dah mau di sana ya gerak. Coba terus. Teh, itu kan yang